Mantan bek Rossoneri, Theo Hernandez, meninggalkan AC Milan karena manajemen baru tidak lagi menginginkannya, meski ia sebenarnya ingin tetap bertahan. Ia menegaskan bahwa kepergiannya bukan karena meminta gaji tinggi atau menolak pindah ke klub lain, melainkan karena mendapat ancaman akan dicoret dari tim. Hernandez kemudian memutuskan pindah ke Al Hilal pada Juli 2025, setahun sebelum kontraknya habis. Ia merasa diperlakukan tidak adil, menyesalkan beberapa kesalahan di lapangan, dan ingin mengklarifikasi isu-isu yang merugikan reputasinya, sambil menekankan bahwa keluarganya tahu kebenaran tentang situasinya di Milan. Striker Arsenal, Gabriel Jesus, dikabarkan menghubungi manajemen AC Milan untuk menawarkan diri, dengan opsi peminjaman sebagai fokus awal pembicaraan. Ketertarikan Milan muncul karena kebutuhan mendesak di lini depan akibat cedera Santiago Gimenez dan performa Christopher Nkunku yang belum memuaskan. Meskipun nama besar Gabriel Jesus menarik, Milan masih mempertimbangkan riwayat cederanya sebelum mengambil keputusan. Saat ini, klub fokus menyelesaikan pendaftaran Niklas Füllkrug, namun jika anggaran memungkinkan, Milan bisa menduetkan Füllkrug dengan Gabriel Jesus pada paruh kedua musim. Di Real Madrid, jalur pemain akademi menuju tim utama terkenal jauh lebih sulit dibanding Barcelona yang mengandalkan La Masia sebagai fondasi proyek klub. Meski begitu, bek muda La Fabrica, Victor Valdepenas, berhasil mencuri perhatian setelah menjadi starter melawan Alaves, meski kesempatan itu datang karena kondisi tim yang kurang ideal. Penampilan apiknya membuat beberapa klub besar Eropa memantau, termasuk Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan Arsenal, menunjukkan bahwa bakat muda ini diakui tidak hanya di Spanyol, tetapi juga menarik perhatian internasional berkat potensinya untuk berkembang dan bersaing di level tertinggi. Arsenal kembali ke puncak klasemen Liga Premier setelah menang tipis 1-0 atas Everton berkat penalti Victor Gyökeres, meski Manchester City sempat menempati posisi pertama sehari sebelumnya. Pelatih Mikel Arteta menekankan timnya tidak terganggu oleh performa City dan fokus pada hasil serta penampilan mereka sendiri. Arsenal sempat mendapat beberapa peluang tambahan di babak kedua, termasuk 2 tembakan yang membentur tiang dan lolos dari potensi penalti. Namun Arteta menilai kemenangan ini tetap menjadi pelajaran berharga dan menekankan pentingnya menikmati proses pertandingan serta melanjutkan fokus dari satu laga ke laga berikutnya. Inter Milan dikabarkan ikut memantau winger FC Köln Said Elmalah menjelang bursa transfer musim panas, menyusul ketertarikan sebelumnya dari Real Madrid dan Manchester City. FC Köln siap melepas Elmalah dengan harga sekitar 60 juta euro setelah penampilan impresifnya di Bundesliga musim ini, mencetak 6 gol dan 3 assist dari 14 pertandingan. Inter Milan melihat pemain sayap muda ini sebagai aset berharga untuk memperkuat tim, baik untuk kebutuhan saat ini maupun jangka panjang. Meski begitu, masih menjadi pertanyaan apakah Inter dapat menawarkan daya tarik yang lebih besar dibanding klub-klub top Eropa seperti Real Madrid dan Manchester City. Newcastle United gagal mempertahankan keunggulan setelah unggul 2-0 atas Chelsea di St. James Park, tapi berakhir imbang 2-2. Di laga ini, Nick Woltemade membawa Newcastle unggul cepat di 20 menit pertama, namun Chelsea membalas lewat gol Reece James dan Joao Pedro di babak kedua. Newcastle kehilangan kendali permainan dan hanya mencatat 4 percobaan di babak kedua, sementara Chelsea tampil lebih agresif dengan 9 percobaan. Hasil ini menambah catatan Newcastle musim ini sebagai tim yang paling sering kehilangan poin setelah unggul, dengan total 13 poin terbuang dalam situasi serupa saat melawan Arsenal, West Ham, Brentford, Tottenham, dan Chelsea. Musim ini menjadi periode yang cukup sulit bagi Liverpool setelah sukses menjuarai Premier League 2024-2025. Meski klub telah menghabiskan hampir 450 juta euro untuk merombak skuad, performa mereka menurun drastis, dengan 6 kekalahan dan membuat Liverpool tertinggal dari Arsenal serta Manchester City yang kini memimpin klasemen. Menjelang bursa transfer Januari, nama Antoine Semenyo muncul sebagai target potensial. Namun menurut legenda The Reds, John Barnes, menilai sektor serang Liverpool saat ini tidak menjadi masalah utama, dan sebaiknya klub fokus pada posisi lain yang lebih membutuhkan perhatian.
Meski begitu, Barnes tetap mengakui kualitas Semenyo dan menilai ia bisa menjadi tambahan berharga jika Liverpool benar-benar memutuskan untuk merekrutnya. Casemiro, gelandang bertahan Brasil berusia 33 tahun, kemungkinan besar akan meninggalkan Manchester United untuk melanjutkan karirnya di MLS. Setelah meraih karir gemilang di Eropa, termasuk 5 gelar Liga Champions bersama Real Madrid, performanya menurun di musim 2024-2025. Sehingga MU mempertimbangkan untuk mengurangi beban gajinya yang dilaporkan sebesar 375.000 euro per minggu. Meskipun Liga Pro Saudi menunjukkan minat, MLS dipandang sebagai tujuan paling realistis, mirip dengan langkah Song Heung-min ke LAFC. Klub-klub berharap kesepakatan bisa rampung sebelum musim MLS 2026 dimulai pada 21 Februari, meski kemungkinan selesai sebelum musim panas akan sulit. Manchester United dikabarkan membidik gelandang serang muda Serie A Nico Paz sebagai bagian dari proyek pembangunan ulang tim di bawah arahan Ruben Amorim. Klub disebut siap mengajukan tawaran sekitar 80 juta euro untuk pemain 21 tahun ini, yang tampil impresif sejak pindah ke klub barunya demi mendapatkan kesempatan bermain reguler. Kehadiran Paz diharapkan mampu menambah kualitas, kreativitas dan variasi di lini tengah menyerang United, sekaligus memperkuat fondasi permainan jangka panjang klub dan memberi opsi lebih beragam bagi strategi tim. Hansi Flick kembali meluapkan kekesalannya atas absennya Rafinha dari FIFA Best 11 2025. Menurut pelatih Barcelona tersebut, keputusan itu sangat sulit dipahami, karena Rafinha tampil luar biasa sepanjang musim lalu dengan mencetak 34 gol dan 26 assist dari 57 penampilan. Winger asal Brazil itu berperan besar dalam kesuksesan Barcelona meraih treble domestik serta melaju hingga semifinal Liga Champions. Flick menilai pengaruh Rafinha di dalam tim sangat signifikan dan menyebut daftar tim terbaik FIFA sebagai sebuah lelucon. Sementara dari Barcelona hanya Pedri dan Lamine Yamal yang terpilih. Pau Torres dikabarkan siap melanjutkan karirnya ke Barcelona dan menjadi opsi ideal untuk memperkuat lini pertahanan Blaugrana. Bek internasional Spanyol itu disebut bersedia meninggalkan Aston Villa pada bursa transfer Januari, seiring peluang kembali ke La Liga yang semakin terbuka. Meski menjadi andalan Unai Emery, Villa tidak akan menghalangi kepindahannya jika ada tawaran sekitar 35 juta pound sterling. Barcelona menilai Pau Torres cocok dengan kebutuhan tim berkat pengalaman, kemampuan distribusi bola dan kecerdasan taktisnya, serta terus memantau situasi sebelum mengajukan tawaran resmi. Vinicius Junior mendapat cemoohan dari sebagian supporter Real Madrid saat ditarik keluar pada laga pekan ke-17 La Liga melawan Sevilla di Santiago Bernabeu. Meski tampil cukup baik sepanjang pertandingan, winger asal Brazil itu gagal mencetak gol maupun memberikan assist yang bisa membantu timnya. Cemoohan ini muncul meski Vinicius beberapa kali menunjukkan akselerasi dan skill yang mengancam pertahanan Sevilla. Pelatih Real Madrid, Xabi Alonso, menanggapi insiden tersebut dengan menyatakan bahwa para supporter memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka. Namun, ia juga menekankan pentingnya dukungan bagi para pemain agar tetap termotivasi. Antoine Griezmann memutuskan untuk bertahan di Atletico Madrid musim panas lalu, meski masa depannya bisa berubah pada 2026. Meski memiliki kontrak hingga 2027, ia bisa meninggalkan klub lebih awal jika menerima tawaran dari luar. Pelatih Diego Simeone menegaskan, Griezmann bukan lagi starter tak tergantikan, tetapi tetap memiliki peran penting di tim. Griezmann kini memiliki 3 tawaran dari MLS, Arab Saudi, dan UEA. Namun ia saat ini tetap fokus dan berkomitmen penuh kepada Atletico untuk membantu meraih trofi musim ini. Klub-klub peminat harus menunggu keputusan akhirnya, sementara Atletico siap menghadapi kemungkinan ia bertahan atau pergi pada 2026-2027. Masa depan Axel Disasi di Chelsea diperkirakan akan menemui kejelasan pada bursa transfer Januari 2026. Karena bek asal Prancis ini tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Enzo Maresca. Disasi telah ditawarkan ke sejumlah klub Eropa, sementara Chelsea tengah berupaya merampingkan skuad, menekan beban gaji, dan membuka ruang untuk pemain baru.
Bek 27 tahun ini bersedia menurunkan tuntutan gaji demi mendapatkan menit bermain reguler, dan beberapa klub seperti Olympique Lyon, Newcastle, dan West Ham telah menunjukkan minat, meski hingga kini negosiasi belum mencapai tahap lanjutan. 6 tahun setelah menjadi manajer Arsenal tanpa pengalaman sebelumnya, Mikel Arteta berhasil mengubah klub menjadi penantang gelar serius di Premier League dan Eropa. Meski 3 musim terakhir selalu finish sebagai runner-up, Arteta bertekad membuktikan kemampuannya musim ini. Dengan sisa kontrak 18 bulan, isu masa depan Arteta muncul, dan ia mengakui belum bisa memberi jaminan apapun, meski tetap berkomitmen penuh terhadap tim. Ia menegaskan bahwa seorang manajer harus terus membuktikan kelayakannya setiap hari, sementara keputusan akhir soal masa depannya tidak sepenuhnya berada di tangannya. Kapten Manchester United Bruno Fernandes menyatakan masih ingin bertahan di klub selama merasa dibutuhkan, namun terbuka untuk bermain di liga lain seperti Spanyol, Italia, dan Portugal di masa depan. Baru-baru ini, Fernandes mengaku sakit hati karena ditawarkan ke Al Hilal di Liga Pro Saudi musim panas lalu, yang ia tolak karena cintanya pada United. Ia juga menekankan ingin merasakan pengalaman bermain di Liga Spanyol dan Italia, serta mempertimbangkan pulang ke Portugal, khususnya ke Sporting, tetapi ingin menyelesaikan tugasnya di United terlebih dahulu sebelum mengambil langkah selanjutnya. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, memperingatkan para pemain The Citizens bahwa kemenangan 3-0 atas West Ham belum cukup untuk menjamin peluang mereka memenangkan Liga Inggris. Meski Erling Haaland mencetak 2 gol dan Tierney Reinders 1 gol, Guardiola menekankan bahwa tim harus memperbaiki cara bermain, terutama dalam penguasaan bola. Ia juga menyoroti performa Kapten Bernardo Silva yang dinilai belum maksimal. Guardiola menegaskan bahwa peningkatan kualitas permainan seluruh tim sangat penting untuk tetap bersaing di perebutan gelar pada musim ini. Liverpool meraih kemenangan 2-1 atas Tottenham dalam laga pekan ke-17 Liga Inggris. Di laga ini, gol Liverpool dicetak oleh Alexander Isak dan Hugo Ekitike. Sementara Tottenham sempat memperkecil ketertinggalan lewat Richarlison dan harus mengakhiri laga dengan 9 pemain setelah Christian Romero menerima kartu merah di injury time. Pelatih Liverpool, Arne Slot, menyatakan kemenangan ini penting untuk pengumpulan poin, tetapi menilai performa tim belum sempurna, terutama di menit-menit akhir karena proses adaptasi pasca perubahan besar musim panas masih berlangsung. Manchester United harus mengakui kekalahan pada pekan ke-17 Liga Inggris musim 2025-2026. Saat menghadapi Aston Villa, tim berjuluk Setan Merah itu kalah dengan skor 1-2. Morgan Rogers tampil sebagai bintang kemenangan Villa lewat 2 gol yang ia cetak ke gawang MU. Sementara itu, MU hanya mampu membalas melalui gol Matheus Cunha. Hasil ini mengukuhkan Aston Villa di posisi ketiga klasemen dengan koleksi 36 poin, sedangkan Manchester United masih tertahan di peringkat ke-7 dengan 26 poin. Barcelona berhasil meraih hasil positif pada pekan ke-18 La Liga 2025-2026. Melawat ke kandang Villarreal, tim El Blaugrana pulang dengan kemenangan 2-0. Gol-gol Barcelona lahir melalui Rafinha pada paruh pertama dan Lamine Yamal di babak kedua. Tambahan 3 poin ini semakin memantapkan posisi Barcelona di puncak klasemen dengan koleksi 46 poin, unggul 4 angka atas Real Madrid. Di sisi lain, Villarreal tetap berada di posisi keempat dengan perolehan 35 poin. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menegaskan bahwa Jules Koundé tidak mengalami cedera serius meski sempat membuat khawatir para fans Barcelona. Koundé ditarik keluar pada menit ke-79 laga melawan Villarreal setelah terlihat berjalan pincang. Flick menjelaskan keputusan tersebut diambil karena kondisi fisik sang bek kurang ideal dalam beberapa hari terakhir akibat sakit. Menurut Flick, pemeriksaan awal tidak menunjukkan adanya masalah serius, dan Koundé sendiri mengaku hanya merasakan kram otot. Meski demikian, tim medis Barcelona tetap akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi sang pemain sepenuhnya aman. Manchester United mendapat kabar buruk setelah kapten mereka, Bruno Fernandes, dipastikan mengalami cedera yang membuatnya harus absen cukup lama. Gelandang asal Portugal itu mengalami masalah pada pahanya saat MU bertandang ke markas Aston Villa
dan terlihat kesakitan sebelum akhirnya ditarik keluar pada jeda babak pertama. Pelatih Ruben Amorim mengungkapkan bahwa Fernandes diduga mengalami cedera jaringan lunak yang cukup serius. Ia memperkirakan sang playmaker membutuhkan waktu pemulihan yang tidak singkat, sehingga kehadirannya di skuad Setan Merah kemungkinan akan absen dalam beberapa pertandingan ke depan.